Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihariyati. Saya mahasiswa Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Sipil. Di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya dasar-dasar pengetahuan teknologi bahan konstruksi. Sebelum saya masuk ke dalam materi saya akan memperkenalkan tentang pengertian bangunan. Pengertian bangunan dalam arti gedung menurut PP nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, yaitu adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah maupun air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal atau kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Selanjutnya, pengertian infrastruktur. Infrastruktur adalah sistem dari fasilitas umum baik yang didanai oleh publik ataupun swasta yang menyediakan layanan, pengiriman, dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu pengertian bahan bangunan. Bahan bangunan adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat konstruksi bangunan atau bahan-bahan yang memberi sifat-sifat tertentu di dalam konstruksi bangunan dengan arti luas. Selanjutnya, adanya manfaat yang dapat kita ambil dari kita mempelajari teknologi konstruksi, diantaranya yaitu memberikan pengetahuan dasar tentang bahan bangunan dan penggunaannya dalam konstruksi bangunan sipil secara umum. Kedua, mengetahui klasifikasi dan dapat membedakan jenis bahan-bahan bangunan. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat setiap jenis bahan bangunan. Yang keempat, mampu memilih bahan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan yang dihadapinya. Adanya ruang lingkup teknik sipil. Yang pertama, adanya gedung. Yang kedua, adanya jembatan. Yang ketiga, adanya jalan raya. Yang keempat, rel kereta api. Yang kelima, pelabuhan. Yang keenam, lapangan udara. Yang ketujuh, bendungan. Yang kedelapan, terowongan. Yang kesembilan, bangunan tanah. Yang ke-10, bangunan air. Pelaksanaan pendirian bangunan tersebut melalui tahapan-tahapan pelaksanaan seperti pemetaan dan pengukuran lahan. Yang kedua, perencanaan lahan. Ketiga, adanya perancangan atau desain. Yang keempat, adanya konstruksi. Yang kelima, adanya operasional atau pemeliharaan dan pemakaian. Selanjutnya, adapun jenis-jenis bahan yang digunakan oleh setiap bangunan tersebut. Jenis-jenis bahan konstruksi. Yang pertama, teknologi bahan beton. Beton merupakan material konstruksi bangunan yang sering digunakan karena mudah pada waktu pelaksanaan konstruksi dan biaya pemeliharaan yang relatif murah dibandingkan material lainnya. Bahan dasar beton adalah semen, agregat, air, dan bahan tambahan lainnya. Beton dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pasta, yaitu seperti semen ditambah air. Yang kedua, mortar, yaitu gabungan dari semen ditambah air lalu digabungkan dengan agregat halus. Yang ketiga, adanya beton. Beton ini terdiri dari semen yang dicampur air lalu agregat kasar. Lalu adanya jenis-jenis beton. Yang pertama, adanya beton bertulang. Yang kedua, adanya beton prestress. Yang ketiga, adanya beton serat. Beton ringan. Lalu adanya beton pracetak. Nah, ada 2 jenis semen yang dapat kita gunakan. Yang pertama, semen hidrolik atau semen non-hidrolik.
Selanjutnya, jenis-jenis bahan konstruksi yang dapat kita gunakan adalah teknologi bahan kayu. Kayu merupakan bahan yang ramah lingkungan karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Kayu merupakan sumber kekayaan alam yang tidak akan habis-habisnya jika dikelola dengan baik. Kayu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kayu berdaun jarum, lalu adanya kayu berdaun lebar. Sifat-sifat kayu dibagi menjadi kelas kayu istimewa, adanya kelas kayu awet, lalu adanya kelas kayu cukup awet. Yang keempat, adanya kelas kayu agak atau tidak awet. Lalu adanya jenis-jenis bahan konstruksi seperti teknologi bahan baja. Kelebihan bahan baja diantara lain kekuatan tinggi, kemudahan pemasangan, keseragaman, lalu adanya duktilitas, dapat dilas, mempunyai nilai ekonomis, serta struktur yang dihasilkan bersifat permanen. Lalu adanya baja yang biasa digunakan untuk struktur diantaranya seperti baja karbon, baja mutu tinggi, baja alloy. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kerusakan pada bahan konstruksi. Yang pertama, jenis kerusakan pada pembetonan. Yang pertama, pelapukan dan retak. Yang kedua, penggembungan atau perubahan bentuk. Yang ketiga, pecah atau hilangnya material. Jenis kerusakan pada beton. Yang pertama, cacat pada beton termasuk terkelupas, sarang lebah berongga, dan berkualitas beton yang jelek. Yang kedua, keretakan. Yang ketiga, korosi pada tulang baja. Yang keempat, kotor, berlumut, panuan, atau pelapukan beton. Yang kelima, pecah atau hilangnya material. Yang keenam, defleksi. Lalu adanya jenis kerusakan pada bahan baja. Yang pertama, penurunan mutu cat. Yang kedua, koroni. Yang ketiga, perubahan bentuk. Yang keempat, keretakan. Yang kelima, pecah atau hilangnya material. Yang keenam, elemen yang tidak benar. Yang ketujuh, kabel yang terurai. Lalu adanya jenis kerusakan pada kayu. Yang pertama, cacat pada kayu akibat lapuk, serangan serangga. Yang kedua, pecah atau hilangnya elemen. Yang ketiga, penyusutan. Yang keempat, penurunan mutu pelapis permukaan. Yang kelima, lepasnya elemen. Adapun retak pada pasangan batu dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Penurunan pondasi. Yang kedua, getaran pada struktur. Ketiga, beban atau kejut. Retakan dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, retak struktural, yaitu seperti terbuka dan melebar ketika beban lalu lintas lewat di atasnya. Yang kedua, terus berkembang seiring dengan berlangsungnya pergerakan dan penurunan. Yang kedua, adanya retak non-struktural. Ciri-cirinya seperti retakan sedimentasi atau setting. Yang kedua, retakan susut plastis. Yang ketiga, susut ternal dalam beton muda. Lalu adanya perubahan bentuk yang terhalang dari luar. 5. Retakan akibat korosi. Lalu retakan permukaan kulit beton. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai teknologi bahan bangunan. Mohon maaf jika ada salah. Saya Tri Haryati, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.